Hai guys, welcome to Herald Chess. Terima kasih sudah klik video ini. Gua akan bahas sesuatu yang sangat spesial, bukan dari kekalahan MU dini hari tadi. Sesuai banget ya, Onana. Ya guys, gue bakal bahas Wesley So melawan Pragnananda, teman-teman. Dari ajang Sin QFL Cup, teman-teman. Jadi ada 3 pemain yang harus tanding lagi dengan format. Jadi kan nih format utamanya adalah catur klasik nih guys. Nah terus ada 3 orang yang poinnya sama. Mereka harus bertarung untuk memperebutkan siapa yang jadi juara guys. Turnamen yang total hadiahnya untuk peringkat 1 nih 1,2 M. Akhirnya ada 3 pemain yang harus tanding dengan format catur kilat. Ada Wesley So, Pragnananda, dan ada Caruana. Nah, kita akan bahas momen menentukan nih untuk siapa yang jadi juara antara Wesley So lawan Pragnananda. Langsung aja kita bahas gamenya. Jangan lupa di like dulu, di share, dan di subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan update terbaru dari RL Chess. Nah, aku juga lagi keluarin limited edition merchandise RL Chess ya teman-teman. Kalian bisa lihat di atas, itu kaos tulisannya. Kalian bisa lihat di postingan aku ya. Chess, Coffee, and Repeat. Kalian bisa check out di link deskripsi di bawah. Pegang bow putih Wesley So dengan format waktu 5 menit, bonus waktu 2 detik. Dia mulai dengan langkah E4, dijawab prak E5, kuda F3, dan kemudian kuda C6. Putih gajah C4, hitam gajah C5. Italian game atau Giocho Piano game. Putih mainkan langkah C3, hitam mainkan langkah kuda F6. Putih nggak D4, ternyata D3. Hitam A6, putih bishop ke petak G5, mengeluarkan perwira. Hitam menaruh gajah mundur ke petak A7. Putih mainkan kuda B ke petak D2, hitam D6. Putih A4, tujuannya mencegah B5 dan juga bisa menyembunyikan gajah di petak A2. Hitam menjawab dengan langkah kuda E7. Ini menarik. Putih berani untuk makan kuda di petak F6, menjadikan struktur double pawn dari hitam. Langkah ke-10 putih lanjutkan dengan rokade, hitam kuda ke petak G6. Ya, perpindahan perwira atau manuver yang dilakukan oleh kuda Pragnananda ini juga cukup bahaya ya. Kuda akan loncat ke petak F4 menyerang sayap raja putih. Putih langsung respon propilaksis, mencegah ide lawan dengan D4, menutup kekuatan bishop. Hitam gempur langsung dengan H5. Putih benteng E1, hitam terus menggempur dengan mendorong pion H4. Putih kuda F1, hitam bishop E6, menawarkan pertukaran bishop. Apakah putih mau? Putih mau dimakan, kemudian dimakan lagi, dan kemudian putih naikkan queen ke petak B3, ancam 2 pion. Jadi walaupun hitam di sini terus menggempur sayap raja putih ya, tapi belum bisa dilakukan karena putih juga melakukan serangan kepada hitam. Ada 2 pion terancam, hitam gak mau jaga dengan queen ke petak C8, lebih pilih raja D7. Ini menarik ya. Dikasih nih pion. Ya, tapi kalau kita makan sekarang memang cukup mengerikan ya. Idenya sepertinya ada gajah B6 yang membuat menteri terkunci di sini. Walaupun putih bisa D5, ada kuda E7. Ya, pion racun guys. Dan jelas Wesley So tidak tertarik, dia lebih mainkan langkah H3 mencegah pion H3. Hitam kemudian queen ke petak E7, harusnya kuda F4 lebih tepat. Putih naikkan kuda, hitam malah pilih raja C8. Nah, artinya ini menarik juga ya dari pilihan prak. Sebenarnya dia pengen nyerang nggak sih? Kok malah jagain pion di petak B7? Ya, saya kira tadinya dia ingin menyerang langsung kuda F4. Ragu-ragu prak. Apa respon Wesley So? Wesley So mainkan benteng ke petak D1, hitam kuda F4. Wesley So naikkan raja ke petak H2, hitam queen ke petak G7, menekan G2, dan hitam kuda G1. Ini menarik, apa tujuan kuda ke sini? Apakah menghilangkan kuda? Hitam juga langsung merespon dengan ancaman pada petak G2 yang tujuannya bagus tapi salah ternyata. Ya, lebih bagus queen G6. Kenapa teman-teman? Ya karena putih berani untuk mainkan langkah kuda E2. Jadi di sini pion racun ternyata kalau misalkan hitam makan ya. Karena ada menteri E6, raja geser, dan ada jawaban benteng ke petak G1. Gila ya. Jadi kalau level top grandmaster mainnya tipu-tipuan nih guys. Ya, kuda ke petak E2. Bingung Pragnananda, malah pilih raja D7 lagi. Dan bukan langkah yang tepat. Apa kira-kira jawaban untuk putih merespon ini teman-teman?
Putih berani untuk menukar kuda dan kemudian naikkan kuda ke petak G4, menutup ancaman dari jalur G. Tapi hitam pantang menyerah, F3 dimainkan, sacrifice a pawn. Putih nggak mau, naikin benteng aja. Hitam makan pion G2, putih geser benteng ke petak F3, mengincar pion F6. Dijaga dengan benteng A, kemudian putih baru mengambil pion B7. Kali ini aman, saudara-saudara. Ya, karena tidak ada benteng di sana. Hitam bukannya kabur, lebih pilih F5. Ya, dan kita juga bisa lihat ya, waktu Pragnananda makin sempit. Putih makan pion F5, kemudian dimakan lagi, dan temukan langkah bagus buat putih di posisi ini, guys. Apabila putih di sini terpancing langsung menteri A7, maka hitam akan unggul dengan pion makan kuda, guys. Tapi di sini Wesley So melihat ada langkah brilian kuda ke petak E5. Boom. Yang kalau dimakan, maka membuka jalur D. Raja mau kemana? Raja ke petak E6, bakal diskak dengan menteri D5, raja mundur, dan boom, skakmat. Jadi, pion makan kuda jelas nggak bisa. Dan hitam raja ke petak D8. Menariknya lagi, langkah putih tidak buru-buru kuda C6 karena tahu ini ada promosi, raja G1 dulu. Langkah yang sangat keren sekali. Silent move, but killer move ya. Raja G1 membuat hitam juga belum bisa makan, akhirnya gajah B6. Putih mengancam dengan pion gratis. Dimakan, dan ternyata bukan pion gratis karena racun kuda C6. Raja D7, kena deh gajahnya. Hitam coba menteri E7, putih menteri C6, kemudian hitam mainkan raja C8, menteri A6, raja ke petak D7, kemudian menteri B5, raja ke petak C8, dilanjutkan dengan benteng E3, menteri G5, dan ditutup dengan menteri A6, raja D7, dan benteng ke petak E1. Jelas hitam kalah ya, karena putih berniat untuk ancaman menteri ke petak C6, guys. Kemudian Wesley So melawan Caruana pun Wesley So berhasil menang, teman-teman. Ya. Sebentar kita lihat ya. Ya, playoff pertama Pragnananda lawan Caruana, Prak menang. Kemudian playoff kedua Wesley So lawan Prak menang. Oh, Wesley So lawan Caruana remis ya, teman-teman. Nah, jadi itulah kemenangannya. Jadi ini resultnya. Ya. Poinnya sama, 3 orang 5,5, Caruana, Wesley So, dan Prak. Mereka diadu. Wesley So dapat 1,5 poin, Prak 1, dan Caruana setengah poin. Berkat kemenangan ini, Wesley So mendapatkan hadiah total 1,2 M. Ya, karena pertandingannya diadakan di Amerika ya, teman-teman, makanya kita nggak ngadakan live streaming. Apa komentar kalian nih, guys? Ini udah lama banget Wesley So tidak menjuarai QFL Cup, tepatnya beberapa tahun yang lalu, guys. Kasih komentar terbaik ya, kenapa Gokes nggak bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Dan ayo check out merchandise dari RL Chess, guys.